bersukacita di dalam Tuhan. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah sampai saat ini karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai setiap langkah kami. Dan ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajar setiap kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan-Mu dengan baik. Ajarlah, bimbinglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, di pagi hari ini kita akan belajar tokoh Nabi Yunus. Yuk sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitabnya sama-sama di kitab Yunus Perjanjian Lama ya. Yuk, kitab Yunus. Kak Vicky nanti akan menceritakan cerita tentang Nabi Yunus. Kita sama-sama baca terlebih dahulu di Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Di sini Tuhan Yesus memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Karena apa? Di sini dikatakan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan kota Niniwe sudah sampai ke telinga Tuhan. Maka itu Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, berseru kepada mereka supaya kota Niniwe bertobat. Dan setelah itu Yunus bersiap-siap untuk pergi. Adik-adik tahu pergi kemana Yunus? Dan ternyata bukan ke kota Niniwe. Nabi Yunus malah pergi ke kota Tarsis. Nabi Yunus tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu Yunus pergi ke kota Tarsis, bersiap-siap, menaiki kapal, membayar, dan Yunus pergi ke kota Tarsis. Saat perjalanan ke kota Tarsis, perjalanan nggak berjalan dengan mulus, tetapi kapal malah diombang-ambing. Ada badai besar menerpa kapal itu. Semua awak kapal ketakutan. Semuanya berdoa kepada Allah mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahaya, supaya mereka aman dan selamat. Awak-awak kapal membuang barang ke laut supaya beban kapalnya pun ringan. Tetapi Yunus berada di mana? Adik-adik tahu? Yunus sedang tidur. Pada saat badai di kapal diombang-ambing, Yunusnya tidur di bawah kapal, di bagian bawah, ruangan bawah. Lalu nahkoda kapal menghampiri Yunus dan berkata, "Bangunlah, cepat berdoa kepada Allahmu, karena saat ini sedang ada badai yang hebat menerjang kapal kita, supaya siapa tahu Allahmu menyelamatkan kita." Setelah itu, semua awak kapal menanyakan kepada Yunus, "Siapakah kamu? Dari manakah asalmu, pekerjaanmu, bahkan bangsamu?" Setelah itu, Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani, aku seorang yang takut akan Tuhan." Lalu Yunus menceritakan bahwa sebenarnya Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus malah pergi ke kota Tarsis, tidak mengikuti perintah Tuhan. Setelah itu, awak-awak kapal pun bertanya kepada Yunus, "Lalu apa yang kami lakukan supaya lautan tidak mengamuk lagi, supaya reda?" Lalu Yunus berkata, "Lemparkanlah aku ke dalam lautan, maka setelah itu laut pun akan reda." Setelah itu, para awak kapal menggotong Yunus, lalu diceburkan ke laut. Setelah itu juga, lautan menjadi reda kembali. Dan awak kapal pun takut kepada Allah Yunus, kepada Tuhan Yunus, dan mereka menjadi percaya. Setelah dilemparkan ke laut, teman-teman tahu, adik-adik tahu apa yang terjadi? Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Dan adik-adik tahu, selama 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan. Dan ada keajaiban, Yunus tidak mati. Selama 3 hari 3 malam. Di pasal yang kedua, adik-adik bisa baca, Yunus selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Yunus berdoa, dan terus berdoa, dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Maka setelah itu, Tuhan Yesus pun berfirman kepada ikan, dan ikan melemparkan Yunus ke daratan. Nah, setelah sampai ke daratan,
Tuhan Yesus kembali berfirman kepada Yunus untuk mengingatkan yang kedua kalinya kepada Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan kepada Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Lalu Yunus masuk ke kota Niniwe. Saat sudah masuk, Yunus berseru kepada kota Niniwe, 40 hari lagi maka kota Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus selalu berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Maka semua penduduk ketakutan. Semua penduduk mulai gelisah. Bahkan berita itu sampai kepada rajanya, raja kota Niniwe, dan bangsa itu pun bertobat. Semua orang menjadi percaya, semua orang menjadi takut akan Tuhan. Dan Tuhan gak jadi marah ke kota Niniwe karena mereka semua sudah bertobat. Itu cerita tentang Nabi Yunus. Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe, tapi Yunus gak mau. Yunus malah pergi ke Tarsis. Yunus naik kapal, diombang-ambing, dibuang ke laut, dimakan ikan. Dan setelah di daratan, Yunus melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan kabar pertobatan bagi kota Niniwe. Seperti itu adik-adik. Poin yang bisa kita ambil, kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepada Yunus untuk memberitakan kabar bagi kota Niniwe, kita juga seharusnya belajar untuk taat, mendengarkan apa perintah Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Kita bukannya malah melencong ke sana, ke sini. Tuhan gak mau. Aku kan tahu kalau Tuhan itu baik, Tuhan penuh kasih, Tuhan pasti mengampuni Niniwe kok. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau memakai hidup kita untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama belajar mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang baik. Seperti kita bisa belajar kok, adik-adik semua di rumah juga bisa belajar. Saat orang tua minta tolong ke adik-adik, ke kakak-kakak, Kak minta tolong dong, bantuin ayah, bantuin papa, mama. Adik-adik, coba belajar nurut, coba belajar bantu. Supaya kita juga menyenangkan hati Tuhan. Saat kita melakukan hal yang baik, Tuhan pasti suka. Saat kita mengikuti apa yang diperintahkan orang tua yang baik, Tuhan pasti suka. Tapi kalau kita berbuat nakal, Tuhan gak suka. Yuk, mulai dari kita belajar mengingatkan kakak, adik untuk berbuat baik, mendengarkan perintah Tuhan. Itu yang bisa kakak Vicky sampaikan dari cerita Nabi Yunus. Dan di sini kita mau baca ayat emas untuk hari ini. Kita bisa baca sama-sama di 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita sama-sama buka. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9b. Di sini dikatakan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik
dan bertobat. Amin. Ini yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus mengasihi semua ciptaannya. Jadi Tuhan Yesus rindu supaya semua manusia gak melakukan hal yang jahat, tetapi melakukan hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar, kita saling mengingatkan dan diingatkan untuk melakukan hal yang baik, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Yuk, demikian firman pada pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa. Yuk, ambil sikap doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami supaya kami selalu mendengarkan akan apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau perintahkan kepada setiap kami, supaya kami dapat berjalan seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan, supaya kami dapat melakukan berjalan dengan tuntunan-Mu. Ajar setiap kami untuk melakukan hal yang baik di setiap langkah kami, menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu, kabar baik-Mu, dan menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, ajarlah setiap kami supaya selalu berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, dan Yesus memberkati.